Halo teman-teman, selamat pagi. Em, Semoga aja pagi diupload ini. Jadi ya, saya mau lanjutin video tentang project mesin antreannya yang bakalan dipasang ya. Sebenarnya jadwal mau instalasi sih di tanggal 20, tapi karena ada perubahan dari sisi desain dan juga beberapa perubahan di program, jadi agak mundur. Di sini saya sudah selesai membuat remote untuk loketnya ya. Remote untuk loketnya sekecil ini teman-teman ya. Sekecil ini. Bentar saya hidupin lampu dulu. Oke. Nah, remote loketnya sekecil ini. Jadi nanti bakalan ada 5 remote seperti ini di setiap loket atau di setiap teller atau di setiap kasa gitu ya. Jadi seperti ini, ringkas. Kalau di sini saya kasih label B. Lalu dia menggunakan konektor USB Type C teman-teman di sini. Nih Type C, lubangnya press banget. Itu kayaknya bagusnya kita kalau menggunakan software 3D kalau mau bikin casing, walaupun bentuk casingnya sederhana seperti ini ya. Nah ini satu, ini yang B, terus yang ini, wah hampir jatuh. Terus yang ini juga ada. Total nanti bakalan ada 5 remote seperti ini gitu. Jadi nanti ada 5 remote seperti ini. Nah, desain remote-nya ini casingnya saya gambar menggunakan software Fusion. Ini yang printernya ya. Coba kita lihat. Ups. Ini kita lihat dulu. Ini bagian tutupnya. Tadi malam saya udah cetak. Casingnya pun juga sederhana. Jadi ada lubangnya 4. Tadi saya bilang loketnya itu ada 5, tapi lubangnya 4 karena salah satunya itu ada yang 2 gitu. Nih misalkan CS, ini dana, ini jasa, ini pinjaman gitu. Ya, saya lupa apa itu. Pokoknya tombol di printernya, ini casing printer. Ini ada 4. Ini casingnya juga sederhana bentuknya. Yang penting nanti printer thermalnya bisa masuk di sana dan controller juga. Dan mesin karcisnya ini juga terintegrasi terhadap remote ini. Terintegrasi terhadap remote, terintegrasi juga terhadap display yang nanti akan dibuat. Itu displaynya belum diprogram. Nah, oh ya, saya sudah ini ya. Nah, sudah jadi casingnya seperti ini. Tapi nanti bakalan di cover lagi dengan menggunakan stiker bontak laminasi. Setelah itu baru dipasang semua tombol-tombolnya. Tombolnya kira-kira saya menggunakan yang model ini. Ini juga ukurannya pas banget, bagus. Dan printer thermalnya juga di sini nanti ya. Saya lupa naruhnya di mana. Nah, di sini saya coba buat simulasi. Ini sebagai server. Saya menggunakan server ESP8266. Ini Wemos D1 Mini ya. Saya gunakan sebagai server untuk simulasi displaynya. Gitu. Tapi displaynya udah jadi, cuman controllernya belum. Ini sebagai server. Kita akan coba ya. Kita coba simulasikan. Saya ambil dulu power type C. Ini contoh. Kita contohkan misalkan ini ya, apa ya? Ini A2. Ini A1. Oke, A1. Kita colokin A1-nya. Nah, pada saat pertama dinyalain A1 dan A2 ini adalah sama-sama teller ya. Sama-sama kategori yang sama gitu. Jadi teller ada 2.
Kita coba cari power lagi satu di mana ya? Tidak ada USB lagi. Oke, kita coba pakai ini aja, keyboard power USB Type C. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini sama-sama menampilkan habis karena baru dinyalakan. Pegawainya kan nggak tahu, wah nomor berapa nih sekarang gitu kan, dia nggak tahu. Server saya reset dulu nih. Ini server saya reset. Jadi ini bukan terkoneksi ke komputer tapi wireless. Teman-teman nanti nyalain loket mesin antriannya ini dengan menggunakan adaptor pun, power bank pun juga bisa. Contoh, ini saya A1, saya akan pencet. A1 ini akan diletakkan di kasa 1 atau loket 1, sedangkan A2 di loket 2 atau kasa 2. Kita coba. Saya akan panggil antrian. Pencet sekali. Maka di display nanti akan muncul A001 ke loket 1 gitu. Dan ada suara juga. Suaranya kayak gini. Nomor antrian A1 ke loket 1 gitu misalkan. Nah, ini udah dipanggil kan? A1-nya udah dipanggil. Terus panggil lagi A2. Terus kalau kita pencet tombol yang ini, itu bakalan repeat panggilan terakhir. Nomor berapa terakhir itu di repeat. Nah, ini counternya ini bukan counter di dalam remote, teman-teman ya. Ini bukan di dalam remote, tapi terjadi dalam servernya ini. Dia wireless. Ini saya contohin. Ini saya cabut servernya, saya tidak berikan power. Kalau saya tidak berikan power, saya pencet, ini dia nggak bakalan bereaksi karena servernya mati gitu. Displaynya mati. Nah, di sini saya belum menambahkan fungsi simpan nomor terakhir. Nanti kita akan tambahkan. Jadi begitu kita nyalain ulang, ya nomornya ulang dari satu lagi gitu. Nanti kita akan tambahkan mode EEPROM-nya untuk nyimpen data terakhirnya gitu ya. Nih, kita sudah di loket 2. Di nomor antrian 2 di loket 1. Tapi begitu loket 2 ingin menekan antrian gitu ya, ingin menambahkan antrian, dia bukan di 01. Karena kategorinya sama A gitu ya, maka dia akan melanjutkan yang ini. Contoh, ini kita pencet. Maka dia akan lanjutkan ke 3, ke 4. Kalau ini dipencet, ini malah 5 gitu ya. Gitu. Karena pemrosesannya terjadi di server. Nah, beda dengan yang ini B, katakanlah ini CS gitu ya. Ini CS, saya perlu kabel USB lagi. Nih, saya akan colokkan Type C lagi. Nah, CS kan belum ada saya pencet dari tadi gitu ya. CS ini hurufnya B. Misalkan saya pencet, maka karena belum ada pencet sebelumnya, maka urutan dimulai dari 001. Kalau saya pencet 002. Dan yang antrian A tidak berpengaruh dengan yang B ini gitu. Nah, seperti itu. Sama juga tombol yang ini untuk memanggil ulang. Gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya bikin seperti itu? Sistem seperti ini sebenarnya bagus banget, teman-teman ya. Coba bayangin teman-teman bikin scoreboard untuk futsal, teman-teman untuk bikin mainan anak-anak tapi memerlukan koneksi wireless yang reliable gitu ya. Bisa jarak jauh dan datanya bisa terkirim dengan cepat, terproses dengan cepat. Misalkan mungkin kayak beberapa tempat bermain digital seperti Time Zone atau mungkin di Trans Studio gitu ya. Ada controller yang seperti ini mentransfer data berupa nilai atau apa. Seandainya rusak dan mungkin controller itu ya IC-nya mungkin digosok atau gimana, kita nggak tahu dan kita cara perbaikinya juga bingung, kita bisa menggunakan ini ya, komponen yang murah dan gampang dicari ini. Tinggal kita buatin aja sistemnya, codingnya gitu. Jadi ini cuma mesin antrian biasa. Dan misalkan ini yang antrian B ya atau CS ya. Saya cabut.
karena datanya tersimpan di server, nanti kalau seandainya si CS ini datang lalu kecabut tadi adaptornya gitu. Nomor berapa ya sekarang? Oke, kita pencet. Maka dia akan ngelanjutin nomor yang terakhir gitu. Karena datanya tidak tersimpan di sini. Ini hanya sebagai tombol biasa gitu, teman-teman ya. Nanti datanya bakalan tersimpan di sini. Nah, walaupun listrik mati, dia bakalan tetap pada saat listrik sudah hidup, ini dipencet nomornya bakalan tetap lanjut. Nah, begitu juga dengan printernya. Mungkin nanti bakalan ada omongan kayak gini. Posisi printer dan posisi tombol di loket ini kan jauh gitu ya. Dan juga untuk display kan tidak mungkin dekat ini. Pasti berhadapan-hadapan dengan posisi kursi dari pengunjung. Nah, di versi yang sebelumnya, versi mesin antrean saya sebelumnya, itu ada sekitar 3 tahun lalu, masih menggunakan kabel. Dia kalau pencet printer loketnya, ngeprint nomor antreannya, kita ngeprintnya sampai 10, tapi loketnya bisa mencet sampai 11 gitu. Itu kan nggak bener gitu ya, sistemnya nggak bener. Nah, sekarang ini berapa nomor karcisnya, berapa nomor antrean yang di print, misalkan A-nya sampai 10, maka si A ini nggak bisa lebih mencet dari 10 gitu. Kecuali ada orang yang mencet lagi sampai dia 11, baru bisa dipencet lagi gitu. Ini sudah kayak gitu. Contoh nih, di server saya sudah tanamkan bahwa karcis yang terpencet, karcis yang terprint untuk A, B, C, dan D itu saya batasin sampai 10. Kita contoh nih. 7, 8, 9. Kita di sini 10 gitu ya. Nah, kalau ini saya pencet, dia bakalan menampilkan tulisan habis nih ya. Oh, habis. Berarti udah nggak ada antrean nih, karena antrean terakhir 10 sudah diambil sama yang ini gitu. Dan yang ini kalau kita pencet juga bakalan habis, karena memang benar-benar habis gitu ya. Yang B juga gitu. Yang B juga dia bakalan habis gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu updateannya ya. Nah, nanti kita update lagi untuk program printernya seperti apa. Nah, di sini codingnya kalau teman-teman lihat cuma segini aja. Pendek banget ya. Untuk coding servernya coba lihat. Display. Nah, ini deh. Ini coding servernya. Sama juga. Cuma segini aja. Bahkan kebanyakan ini komentar ya yang bisa kita delete. Coding servernya pendek banget. Coding untuk remote-nya juga segini. Jadi semua remote ini codingnya sama. Codingnya sama seperti ini. Dia bedanya MAC address-nya teman-teman ya. Ini MAC address-nya beda dengan ini beda dengan ini. Nah, jadi yang dideteksi adalah MAC address sama si server. Seandainya nih remote ini rusak, ya karena saya punya catatannya, saya tinggal kasih aja remote yang baru, lalu MAC address-nya saya rubah dengan data yang sama yang udah tersimpan di server. Gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat banyak ada komponen hilang komponennya. Modul-modul yang hilang komponennya karena begini. Ini ya. Ini remote ini PCB-nya adalah ini. Oke. Ini PCB-nya. Saya sudah pernah posting ini di Instagram, tapi video resmi di YouTube belum ya. Nah, PCB ini itu menggunakan chip ESP 8266 ya. 8266EX. Yang mana chip tersebut ada di dalam ESP12E. Ini yang kecil ini. Yang hitam kecil ini. Nih, nggak bisa ngidupin flash. Nah, yang ada di dalam modul ESP12E ini. IC yang saya pakai adalah yang ini dan juga yang ini. Nih ya, yang ini dan juga yang ini. Terus ini USB TTL untuk mengupload program. Nah, itu ada yang saya ambil dari Node MCU, ada yang saya ambil dari mana ya? Wemos D1, ada yang sengaja saya cuma beli ininya aja untuk ngambil IC-nya. Kenapa saya lakukan itu?
Ini saya ambil, ini saya beli juga, terus saya bongkar, saya ambil bagian dalamnya, karena kalau saya beli ininya aja ternyata di Indonesia lebih mahal ketimbang saya harus beli ininya, satu kotak ini ya. Jadi lebih baik saya beli satu kotak ini, saya sudah dapat beberapa komponen yang bisa saya pindahkan ke PCB desain saya gitu. Nah, desainnya saya menggunakan software Fusion 360 dan juga kolaborasi dengan Eagle. Jadi senyaman-nyamannya aja. Ini desainnya ya. Nanti mungkin video resminya bakalan saya update di YouTube ya. Nah, untuk di printernya nanti yang saya bilang ada laminasi kertas, ada kertas display seperti ini. Ini di cutting setengah putus nanti ya, ditempel. Lalu ini lubang-lubang tombolnya dan tulisannya. Masih sederhana banget karena saya belum ada pengalaman tentang bagaimana membuat seperti ini, tapi programnya sudah berjalan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu updatean kita hari ini. Nih, kita mau lanjut dulu ya. Nah, ini printer yang bekerja keras di rumah saya. Kalau di toko kan ada banyak. Kalau di sini cuma ada satu aja. Oke, sampai jumpa.